Halo, apa kabar buat teman-teman semua? Oke, kali ini aku mau reading ya. Hadir kembali. Kali ini kita eh, temanya ini pilih kartu atau pilih tumpukan kartu lah ya. Dan energinya ini mengenai arti mimpi kalian ya. Arti mimpi kalian bertemu sama dia. Nah, artinya apa? Ya. Nah, ini. Jadi di sini sekali lagi aku hadir, kalian fokus di 4 pilihan tumpukan kartu yang tersedia di sini. Mulai dari sisi kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi kartu tumpukan yang sebelah kiri sendiri ini adalah yang pertama. Sekali lagi. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua. Lalu yang ketiga. Dan ini yang keempat. Ya, sekali lagi. Yang paling kiri adalah tumpukan yang pertama. Sebelahnya ini adalah yang kedua, di sini adalah yang ketiga dan yang keempat. Oke. Sekali lagi tema kali ini mengenai arti mimpi kamu bertemu dia. Ya. Arti mimpi kamu bertemu sama dia ini artinya apa? Oke. Jadi itu kamu fokus dulu. Mana? Nah, tapi nggak ada salahnya buat teman-teman ya untuk melihat readingan kartu-kartu yang lain. Paham ya? Tidak ada salahnya kalian melihat readingan kartu-kartu yang lain. Kalian fokus dengan satu pilihan kartu, tapi juga nggak ada salahnya kalian mendengarkan kartu-kartu yang lain. Nah, ini ya. Oke, dari sini semoga paham. Jika sudah, kalian coba untuk fokus, kalian bisa pause dulu, kalian bisa stop dulu videonya. Dan aku lanjut untuk pilihan yang pertama ya, buat teman-teman semua. Oke, jika sudah, aku baca dulu untuk pilihan yang pertama. Jadi ini tentang arti mimpi kamu bertemu dengan dia ya. Spiritual connection. Tanpa disadari di sini. Ya, di sini ada spiritual connection. Oke, kita lihat dulu untuk pilihan yang pertama. Setelah itu baru nanti aku perjelas lagi ya teman-teman. Oke. Queen of Swords. Two of Cups. Knight of Wands. Dan ada Six of Swords. Oke, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi gini teman-teman, kita mau masalah yang namanya spiritual connection. Nah, ini dia. Berarti kemungkinan besar di sini, nah ya secara generalnya ya tanpa aku baca dulu readingan yang di sini. Jadi sebagian besar arti mimpi kamu itu karena untuk pilihan yang pertama ya, maksudnya itu karena memang ada ikatan batin antara kamu sama dia. Paham ya teman-teman? Jadi kemungkinan memang ada ikatan batin kamu sama dia. Nah ini, kalau kita masalah spiritual connection ini sendiri, a relationship has connection that goes beyond this lifetime, teman-teman. Nah ini loh. Di sini aku juga melihat ada Two of Cups. Ini menandakan bahwa ini kemungkinan jika memang kamu ini terhubung dengan dia karena ada spiritual connection, yaitu tanpa kamu sadari bahwa energi kamu tersambung dengan energinya dia. Nah ini contoh, karena di saat dia sedih, kamu tiba-tiba bermimpi tentang dia. Atau bisa saja saat dia ini memanggil nama kamu, saat dia ini apalah ya tentang kamu, memikirkan kamu bermimpi tentang dia.
Nah ini, karena di sini bisa saja kalau kita masalah swords, ada Queen of Swords. Ya. Baik teruntuk kalian yang sering bertemu ataupun yang tidak. Ya, teruntuk kalian yang sering bertemu ataupun yang tidak. Ini kemungkinan kita juga ngomong masalah yang namanya komunikasi. Kita juga ngomong yang masalah yang namanya sering bertemu atau tidak. Apalagi di saat kalian tidak ada komunikasi. Apalagi teruntuk kalian yang mungkin saat ini dia lagi menjauh dari kamu. Ya. Bukan masalah menjauh, atau bisa saja kalau ngomong masalah hubungan komunikasinya gak jelas, atau ada masalah lah ya di komunikasinya. Nah, tanpa kamu sadari, arti mimpi kamu ini memang ada hubungannya. Nah ini, kalau kita ngomong masalah spiritual connection itu ya teman-teman. Terus kita ngomong masalah ada Nine of Wands. Nah, buat kalian yang jauhan, ya, buat kalian yang jauhan, nggak pernah ketemu, nih. Terus di sini aku juga melihat ada Nine of Wands, ini artinya tentang yang namanya apa saja sih yang dia lakukan. Atau kita ngomong masalah yang namanya semangat. Kalau aku lihat ada energi cukup kuat sih dari dia ya. Ada energi cukup kuat dari dia ke kamu nih teman-teman. Makanya di sini aku melihat ada energi kamu bisa tersambung sama dia. Apalagi tanpa kamu sadari, kamu sama dia ini udah terikat, ada Two of Cups. Udah terikat secara perasaan. Ya. Udah terikat secara batin. Nah, udah terikat secara yang mungkin kalian yang sudah menikah bisa juga. Ya. Tapi di sini aku dengan hadirnya spirit connection tidak hanya masalah yang namanya perasaan aja sih. Ya. Tapi secara spiritualnya juga. Ya. Apalagi di situasi mungkin kamu lagi sendiri, atau di saat kamu ya namanya juga mimpi ya, tertidur, di saat kamu memikirkan tentang dia, terus kamu tidur, itu bisa saja dia juga tersambung di mimpinya. Nah ini ya, kalau aku lihat untuk energi di kartu tumpukan yang pertama. Jadi intinya apa? Ada spiritual connection. Saat dia memanggil kamu mungkin, saat dia membatin kamu bisa juga. Ya. Ini tiba-tiba kamu bermimpi. Seolah-olah kalaupun dia lagi sedih, kamu bermimpi dia lagi sedih. Dia sedang mungkin kesusahan, kamu bermimpi tentang dia kesusahan atau apalah di sini. Oke? Jadi itu untuk yang pertama ya. Aku lanjut untuk yang kedua, teman-teman. Oke, lanjut untuk yang kedua ya. Oke, untuk yang kedua, kalau kalian udah siap, di sini aku mau baca untuk kalian. Spend quality time together, listen and talk to each other. Oh, oke. Kita lihat dulu di sini. Ada listen and talk. Arti mimpinya. Oke. Oke, ada Queen of Pentacle di sini buat teman-teman. Ada Two of Pentacle. Ada Ten of Pentacle lagi. Oke, ada Arrow Swords. Oh, pantes. Oke, dia ngebatin kamu. Aku lihat di sini. Ya. Atau bisa saja gini, teman-teman. Kalau ini bukan dia yang ngebatin kamu ya.
Kamu coba untuk melihat pada diri kamu saat sekarang ini. Tapi di sini aku melihat kayak seolah-olah ini adalah diri kamu. Nah ini. Ya. Jadi kalau ini bukan yang diri kamu, bisa saja dia. Ingat, karena ini adalah energi tentang yang namanya dua orang. Jika ini bukan kamu, bisa saja dia. Oke. Karena kalau aku lihat ada spend duality time together, ada yang kangen, teman-teman. Jadi arti mimpinya apa? Jadi gini, teman-teman. Kalau aku lihat di sini, ini berpikir, lagi mikir. Nah, ini. Memikirkan bagaimana untuk bisa bersama. Katakanlah kalau aku melihat ini mungkin energi kalian. Berpikir. Karena bisa saja di sini orang yang sedang kamu pikirkan saat ini tidak bersama kamu. Orang yang sedang kamu pikirkan tidak bersama kalian. Ya, ini yang pertama. Yang di sisi lain kamu untuk menghubungi dia, atau untuk berkomunikasi sama dia, atau untuk mencurahkan perasaan kamu, untuk memberitahukan keadaan kamu sama dia, ini masih bingung. Bingungnya bukan bingung dengan cara apa, bisa saja kayak serba salah lah ya, bisa juga seperti itu. Kalau kamu bicara sama dia, nanti begini. Kalau nggak bicara, kok ya begini. Katakanlah mungkin saat ini kamu terhubung dengan orang yang sangat sibuk, bisa juga. Atau bersama orang yang intinya itu yaitu tadilah, yang pokoknya kondisi dia itu saat ini nggak bersama kamu, dan kamu berusaha untuk kayak ingin memberitahukannya, tapi kayak serba salah. Ya, kayak serba salah. Di sini kalau aku lihat kamu mencoba untuk calm down, kamu mencoba untuk tenang, atau kamu mencoba untuk menguasai pikiran kamu, menguasai hati kamu di sini. Ya. Kenapa? Karena mungkin saja kamu tidak mau ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak enak terjadi. Entah itu nggak enaknya ini sama kamu atau sama dia. Mungkin kamu berpikir bahwa ini yang terbaik. Nah, ini loh. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya spend time duality, karena keinginan itulah, karena kamu ingin bertemu sama dia, maka bertemulah kamu. Karena tidak bisa bertemu di dunia nyata, akhirnya kamu bertemu dengan dia di dunia mimpi kalian. Tanpa kamu sadari, ini adalah yang namanya pikiran, perasaan, alam bawah sadar yang bekerja. Nah, karena inginnya bertemu, karena kangen, karena ingin menghabiskan waktu bersama, tidak bisa di dunia ini, ya, tidak bisa di dunia nyata, akhirnya kamu bermimpi tentang dia di dunia mimpi kamu. Entah itu mungkin kamu kehilangan seseorang saat intinya seperti itu. Ya. Orang yang sedang kamu mimpikan ini kemungkinan tidak bersama kamu, tidak hadir bersama kamu, dan kamu ingin meluangkan banyak waktu sama dia, ingin bertemu dia, ya. Mungkin ingin bicara juga sama dia, tapi nggak tahu gimana caranya, atau bisa saja kamu merasa bersalah atau merasa kayak serba salah. Sorry teman-teman ya, rame banget. Jam segini tapi masih banyak yang keluar ya. Nah ini, jadi intinya seperti itu. Oke, arti mimpi kalian karena keinginan yang begitu besar. Ya, tanpa disadari itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan bertemulah kalian di dunia mimpi kalian. Oke, jadi itu untuk yang kedua. Aku lanjut untuk yang ketiga, teman-teman. Oke, lanjut untuk tumpukan kartu yang ketiga ya, teman-teman. Ask for help.
What do you need really? What do you really need? Be willing accept support. Oke. Kita lihat dulu arti mimpi kamu bertemu dengan dia. Oke. Ask for help. Temperance. Oke. Ada judgment. Ada ten of one dan ada two sword. Oke. Kalau aku lihat di sini, ini mungkin jawaban dari ini teman-teman. Karena kita ngomong masalah ask for help ya. Bagi kalian terutama ya yang mendoakan, mendoakan dia atau mendoakan mungkin kamu di antara kebimbangan kamu, pilihan bisa juga ya. Jadi minta diberikan petunjuk. Nah, bisa juga diberikan petunjuk apakah dia yang terbaik buat kamu ataupun tidak. Apakah ada orang lain? Nah, ini loh. Di saat kamu ini bingung di antara beberapa pilihan, di saat kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, di saat kamu benar-benar bingung lah di sini, ya. Dan di saat kamu sudah tenang, di saat kamu apa yang kamu lakukan selama ini, ya kita ngomong masalah yang namanya ketenangan, ya. Di saat batin kamu sudah tenang, atau saat ini kamu butuh yang namanya pencerahan, kamu diberikan petunjuk ya. Kita ngomong masalah judgment ya, kebangkitan spiritual. Arti judgment itu juga seperti itu, ada fungsi dan maknanya. Paham ya teman-teman? Ada fungsi dan maknanya. Tapi kalau kita ngomong masalah yang namanya generalnya, intinya apa? Ini adalah suatu petunjuk teman-teman. Arti mimpi kamu adalah petunjuk. Di saat kamu mendoakan dia, minta petunjuk dari minta petunjuk Tuhan, minta petunjuk dari alam semesta, ya, mungkin itu adalah jawaban buat kamu. Terlebih di saat kamu kita ngomong masalah yang namanya sesering apa kamu doakan dia, kita ngomong masalah the judgment. Nah ini loh, di saat kamu nggak tahu, kamu benar-benar kayak butuh bantuan di sini. Kamu benar-benar membutuhkan yang namanya pencerahan di sini. Kita ngomong masalah ask for help ya teman-teman. Nah ini, apakah memang dia yang terbaik untuk kamu atau tidak? Karena kamu sendiri mungkin saja itu bingung. Apakah dia memang yang terbaik buat kamu? Apakah dia yang memang orang yang apalah sama kamu? Dan seolah-olah arti mimpi kamu ditunjukkan, mungkin kamu ketemu sama dia, bisa saja bahwa ini adalah suatu petunjuk dari doa kamu sendiri. Nah ini loh. What do you really need? Apa sebetulnya yang kamu inginkan? Nah apa sih yang selama ini kalian doakan? Dan mungkin itulah jawabannya. Apa yang selama ini kalian doakan, mungkin itulah jawabannya. Terutama buat teman-teman yang tadi aku bilang bahwa kamu diantara mungkin kebimbangan kamu, minta petunjuk apakah dia yang terbaik. Nah kalau petunjuk yang namanya tiba-tiba dia ini hadir, bisa saja mungkin itu yang terbaik buat kamu, dia yang terbaik buat kamu ya. Bahkan bisa saja belum bertemu dengan orang yang kamu mimpikan, kamu udah dimimpiin lebih dahulu teman-teman. Nah dia ini macam-macam, bisa saja orang yang pernah kamu temui, atau bahkan yang tidak sama sekali belum pernah kamu temui.
ya. Atau yang mungkin lagi dealing dengan kalian di sini. Nah, ini. Makanya kita nggak masalah dengan hadirnya Temperance ini sendiri. Kalau kamu mengetahui arti dari mimpimu bahwa ini adalah suatu petunjuk, ini bisa membuat kamu jauh lebih damai. Bisa membuat kamu lebih tenang. Ya, jika kamu tahu. Nah, ini. Karena beda dengan yang namanya spiritual connection itu sendiri. Spiritual connection itu karena memang ada keterikatan dua energi. Tetapi kalau di sini adalah suatu petunjuk. Ya, nah ini. Karena kamu membutuhkan pertolongan, maka kamu akan diberikan suatu jawaban. Dan ini adalah jawabannya, bahwa arti mimpi kamu itu adalah petunjuk dari doa kamu. Nah, petunjuk dari alam semesta, petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari malaikat. Paham ya teman-teman? Nah, itu. Jadi itu untuk yang ketiga. Aku mau lanjut untuk yang keempat. Oke, lanjut untuk yang keempat buat teman-teman. Jadi ini adalah tumpukan kartu yang terakhir, yaitu yang keempat ya. Oke. Jadi kita lihat dulu arti mimpi kamu ketemu sama dia. Simple act of kindness. Oke. Simple of kindness. Kita lihat dulu. Ten Sword. Two of One. Oke. Two of Pentacle. Ada the Fool. Kindness energy, you bring happiness. Oke. Kalau kita ngomong yang keempat di sini, ya, ini memang kamu sering mimpi tentang dia, teman-teman. Bisa juga. Nah, kalau aku melihat ada seringnya mimpi kamu tentang dia di sini, ini energinya bermacam-macam, teman-teman. Gini, kita ngomong masalah yang namanya Ten Swords. Aku melihat ada energi yang gimana ya? Di sini aku melihat kayak ada energi di mana kamu mencoba untuk mengendalikan diri. Atau ini tergantung dari pengendalian emosional kamu, pengendalian hati kamu, pengendalian pikiran kalian. Paham ya teman-teman? Di saat kamu mikir sesuatu yang gimana, kamu juga akan mimpi tentang dia. Nanti suasana hati kamu seperti apa, itu akan berpengaruh juga. Nah, ini. Paham ya teman-teman? Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Two of One ini sendiri, ya. Ini aku melihat ada energi di mana sebetulnya aku melihat ada energi dia mendekati kamu, energi ya, bukan secara physically ya, bukan. Tetapi sebetulnya aku melihat ada energi dia itu mendekati kamu, hanya saja energinya ini kayak terhalang oleh sesuatu. Nah, terhalang ini bisa saja karena itu tadi aku bilang suasana hati, suasana pikiran, suasana dari tubuh kamu sendiri. Mungkin kamu terlalu kelelahan, atau mungkin kamu yang terlalu bersemangat. Nah, ini. Paham ya, teman-teman? Di sini ini sangat mempengaruhi juga dari arti mimpi kamu, teman-teman. Nah, berarti intinya apa? Bisa berubah-ubah. Ada kala memang itu adalah dari alam bawah sadar kamu. Ada kala sebetulnya ini adalah sesuatu. Nah, dan ini aku melihat ada energi the Fool ya. The Fool ini adalah suatu energi baru,
sesuatu hal baru yang aku lihat ini mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya ya, yang belum pernah kamu sadari juga mungkin sebelumnya. Ini aku juga melihat ada ketakutan, ada rasa tidak percaya diri, atau bukan ketakutan tapi lebih ke arah bahwa kamu ingin move on dari dia. Aku lihat kamu ingin membuka lembaran baru. Aku ingin kamu memulai suatu hal yang baru. Atau bahkan kalau kita masalah doubtful mungkin adalah sesuatu hal yang baru. Nah tadi ada energi baru, ada sesuatu hal yang baru. Bisa saja kamu baru terhubung sama dia. Paham ya teman-teman? Nah kalau kita ngomong masalah hal yang baru, ini juga bisa mempengaruhi mimpi kamu di sini. Karena mungkin kamu baru ketemu sama dia, kan aku bilang bahwa ini kayaknya karena tentang yang namanya suasana hati, suasana pikiran. Nah ini ya. Terlebih bisa saja kamu baru terhubung sama dia. Bisa juga kamu yang baru terhubung sama dia ya. Jadi aku melihat ada baru terhubung itu berapa lama sih Kak? Ya antara 0 ya, antara 0 hari atau bahkan ya 0 hari kamu ketemu sama dia sampai ya mungkin 3 sampai 6 bulan. Ya, 3 sampai 6 bulan. Nah, bisa saja yang baru ketemu, baru kenalan, baru jadian, baru menikah. Nah, intinya tuh baru ada sesuatu hal di mana kamu baru memulai perjalanan bersama dia. Nah ini kita ngomong masalah mengikuti suasana hati. Nah di saat kamu gak bisa ngontrol, atau di saat kamu kayak berbunga-bunga, di saat kamu lagi seneng banget, ini masuk dalam mimpi kalian teman-teman, tanpa kalian sadari. Nah ini loh. Nah bagaimana dengan ikatan batinnya itu sendiri? Sebetulnya ada teman-teman kan, tapi emosional kalian ya, emosional itu yaitu tadi perasaan ya, perasaan entah itu dari pikiran atau apalah, ini sebetulnya yang akhirnya terhalang lah dengan suasana hati kalian, suasana pikiran kalian, karena saking senengnya akhirnya mimpi. Padahal mungkin saja di sini kalau aku melihat dia ini bisa kok masuk, energi dia ini bisa masuk ke dalam mimpi kalian. Seperti aku bilang, walaupun di sini aku masih belum melihat ada keterikatan teman-teman ya, belum ada keterikatan. Nah ini di sini aku juga melihat ada ten sword ya teman-teman. Nah ini gini, yang tadi yang baru jadian, baru memulai suatu hal yang baru, atau bisa saja ini yang baru putus. Makanya aku bilang ada yang baru jadian, ada yang sudah putus. Nah ini ya, apalagi ini kedua-duanya ini terjadi sama kehidupan kalian, baru putus terus jadian lagi sama orang lain. Saat energinya nggak stabil, kamu bisa mimpiin orang tersebut. Nah ini, di saat kamu berusaha untuk mengendalikan diri, di saat kamu berusaha untuk mungkin fokus dengan diri kamu, di saat kamu berusaha untuk kayak move on dari masa lalu dan berusaha untuk membuka lembaran baru kamu, tetapi di sini aku melihat kamu sebetulnya masih belum stabil energinya ya. Energinya ini masih belum stabil, belum tenang, belum stabil, masih terombang-ambing. Bisa juga ya, ingin move on dari seseorang tapi kamu mencoba memaksakan diri, bisa juga ya, memaksakan diri untuk move on. Nah ini ada ketidakstabilan ya. Ada beberapa dari kamu ini masih nunggu dia, tapi juga sebetulnya kamu ingin berusaha untuk move on, antara harus menunggu atau meninggalkan. Ini juga bisa. Intinya di sini energi yang tidak stabil. Nah ini simple of kindness. Jadi semua itu bergantung dari yang namanya sisi kalian. Suasana hati kalian sangat mempengaruhi mimpi kalian di sini kalau aku lihat. Ya yang sekarang ini, yang mungkin akhir-akhir ini kamu sering ketemu, sering mimpi tentang dia, ini mungkin karena tingkat emosional atau tingkat energi kalian sebesar apa, terus kita ngomong tentang yang namanya sebesar apa kestabilannya, suasana hatinya, suasana pikirannya, capek atau enggaknya. Nah ini ya teman-teman. So sekali lagi, ini adalah hasil readingan terakhir. Aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku akhiri, see you next time.